Oke, ini ada lagi pertanyaan. Teteh, apakah cairan yang keluar dari kemaluan wanita saat berhubungan itu najis? Apa ini yang keluar, Kak? Ini harus jelas dulu nih. Tapi ini yang kebayang sama Teteh ini kayaknya madhi ya. Kayaknya madhi nih. Begini, ini sama saja hukumnya, baik bagi laki-laki ataupun baik bagi perempuan. Jadi selain dari air pipis, itu ada yang dikatakan dengan air mani, ada air madhi, dan juga ada air wadi. Nah, kalau di perempuan ada juga dengan air rutobah. Nah, tapi kalau rutobah itu tidak ada di laki-laki ya. Rutobah itu adanya di perempuan. Nah, Teteh mau menerangkan mani, madhi, atau wadi. Kayaknya kalau untuk urusan mani, kalau yang sudah berumah tangga kayaknya udah pada tahu ya. Ya, sudah pada tahu dah. Kalau kayaknya bagaimana tanda-tandanya keluar air mani mungkin kebanyakan orang sudah tahu. Maka Teteh tak perlu bahas lah yang ini mani ya. Dan hukumnya air mani itu jelas kalau menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i itu hukumnya adalah suci. Kalau menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i, ya karena air mani itu nanti akan menjadi sabab awal mulanya menjadi kita kan jadi manusia. Maka menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i menghukuminya suci. Tetapi meskipun suci itu mewajibkan di mana itu air mani keluar, mewajibkan kita untuk melakukan mandi besar. Nah, seperti itu. Dan biasanya kalau sudah keluar air mani tersebut biasanya kita tuh lelesnya lunglai gitu ya, karena udah gol apa yang kita inginkan. Nah, yang kedua itu ada air madhi. Kalau air madhi itu adalah keluar dari mau dari area laki-laki ataupun perempuan ketika lagi tinggi-tingginya syahwat. Nah, jadi kalau misalkan jadi biasanya sebelum mengeluarkan air mani biasanya didahului dulu dengan keluarnya air madhi. Maaf ya dengan pembahasan ini kita coba lebih berbijaksana dalam pembahasan ini. Yang kita harus difahami itu adalah ilmu fikihnya. Jangan berpikir macam-macam. Nah sekali lagi jadi air madhi itu ya ketika lagi tinggi-tingginya syahwat. Dan itu tandanya lebih cenderung ke bening. Tandanya lebih cenderung ke bening dan biasanya mengeluarkan airnya itu sedikit, tidak sebanyak air mani atau air nutfah. Dan kalau keluar air madhi ini, si tubuh, fisik tubuh kita itu enggak, apa atunya bahasa Indonesia na leuleus teh, masih naon atuh, semangat itu, masih naon atunya teu leuleus teh. Ya pokoknya ya gitu deh kakak ya. Jadi keluar air madhi itu enggak apa ya, ya si kondisi fisiknya itu masih seger lah gitu, enggak seperti kita udah mengeluarkan air nutfah. Ini kalau yang udah berumah tangga mungkin langsung paham dah gitu ya. Kadang Teteh suka bingung ini apa bahasa Indonesianya gitu ya. Nah yang ketiga itu ada air wadi. Kalau air wadi itu keluar ketika biasanya kondisi fisik tubuh kita itu lagi cukup capek banget. Karena kita misalkan beban terlalu berat, mau beban fikir, mau beban apa kita udah angkat yang terlalu berat. Nah itu biasanya keluar juga air wadi. Nah ini kakak, keluar air madhi dan keluar air wadi menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i itu hukumnya najis. Sekali lagi apa itu hukumnya najis ya, tetapi tidak mewajibkan kita melakukan mandi besar, cukup kita berwudu saja. Hanya saja kakak yang harus diperhatikan takutnya terkena ke celana dalamnya kita pakai sholat ya nanti otomatis sholat kita tidak syah karena kita sholat membawa najis. Nah itu. Jadi yang ini kakak tanyakan kalau Teteh dibayang-bayangkan kayaknya istri kakak itu keluar air madhi deh kayaknya ya. Ya kalau misalkan udah sampai lunglai kemungkinan itu air mani. Tetapi kalau masih istrinya masih beringas, masih semangat itu kemungkinan air madhi. Nah itulah bisa kita membedakan salah satu tanda dari mani dan juga madhi ya kakak ya.